Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Anita Rahayu, NPM F0G020060, tingkat 1B, mata kuliah Anatomi dan Fisiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem organ tempat terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin. Organ yang berperan dalam sistem perkemihan yaitu yang pertama adalah ginjal. Ginjal adalah suatu organ penting dalam pembentukan urin. Dua organ yang berbentuk seperti kacang ini terletak di bawah tulang rusuk. Beberapa fungsi ginjal yang turut berkontribusi agar Anda bisa membuang air kecil yaitu yang pertama, membuang limbah dan cairan berlebih. Yang kedua, menyeimbangkan kadar air dan elektrolit. Tiga, melepaskan hormon yang mengontrol produksi sel darah merah. Yang keempat, menjaga kesehatan tulang dengan mengontrol kalsium dan fosfor. Ginjal nantinya akan mengeluarkan urea dari darah lewat unit penyaringan kecil yang disebut dengan nefron. Setiap nefron biasanya terdiri atas bola yang berbentuk dari kapiler tara kecil yang disebut dengan glomerulus dan tabung kecil yang disebut dengan tubulus ginjal. Selanjutnya yaitu ureter. Ureter bagian dari saluran dalam sistem perkemihan yang bertugas untuk mengantarkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Ureter memiliki bentuk silinder dengan panjang sekitar 15 cm sampai 30 cm dan diameter sekitar 1,5 cm. Selanjutnya yaitu kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ berongga yang berbentuk segitiga berada di bawah perut bagian bawah. Organ ini ditahan oleh ligamen yang melekat pada organ lain dan tulang punggul dinding kandung kemih juga akan mengendur dan mengencang agar urin dapat tersimpan. Pada kandung kemih yang sehat biasanya dapat menyimpan hingga 300 sampai 500 ml urin selama 2 sampai 5 jam. Dan yang terakhir yaitu uretra. Uretra atau saluran kemih juga berbentuk seperti tabung, namun hanya ada satu. Pada wanita, uretra memiliki ukuran sekitar 4 cm dengan tempat keluar urin berada di antara klitoris dan vagina. Sedangkan pada pria, panjang sekitar 15-25 cm dengan tempat keluar urin berada di ujung penis. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga yaitu augmentasi. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan proses pembentukan urin. Yang pertama ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Pada waktu tertentu, yaitu sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme atau limbah dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Proses penyaringan darah dimulai di ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena bila tidak disaring akan menjadi racun untuk tubuh. Tahapan ini terjadi di badan Malbi yang terletak dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, dan asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman. Hasilnya, penyaringan ini disebut sebagai urin primer. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Sekitar 43 dalam cairan melewati proses filtrasi, namun sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proximal nefron, tubulus distal, dan tubulus mumpul. Zat-zat seperti air, glukosa, asam amino,
natrium, dan nutrisi lainnya akan diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengalir tubulus. Setelah itu, air akan bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari arah yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Tahapan yang terakhir yaitu sekresi atau augmentasi, yaitu tahapan terakhir dari proses terakhir dari pembentukan urin. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basah dalam tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan amoniak juga melewati proses sekresi seperti beberapa obat. Hal ini dilakukan agar senyawa kimia dalam darah juga tetap seimbang. Proses ini dilakukan dengan meningkatkan sekresi zat seperti kalium dan kalsium ketika konsentrasinya tinggi. Selain itu, penyerapan kembali atau reabsorpsi juga ditingkatkan dan mengurangi sekresi ketika konsentrasinya rendah. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut panggul, di mana ia mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya, urin mengalir ke uretra dan akan keluar saat buang air kecil. Baiklah, itulah video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.